Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Firly Dwi Laksono, NPM B101870. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yaitu Hukum Perbankan dan Pembiayaan, di mana subbab yang akan saya jelaskan adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen juga mulai diperkenalkan seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Sejak awal diperkenalkan pembiayaan konsumen ini, usaha jasa pembiayaan konsumen sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Tingginya minat konsumen untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, elektronik, alat-alat rumah tangga dengan cara mencicil, seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi salah satu faktor tingginya tingkat pertumbuhan usaha jasa pembiayaan konsumen ini. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pembiayaan konsumen. Nah, itu tadi adalah pengertian pembiayaan konsumen. Berikutnya adalah pengklasifikasian perusahaan pembiayaan konsumen. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya. Yang berikutnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang kedua, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup dengan usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Berikutnya adalah macam-macam jaminan dalam transaksi pembiayaan konsumen. Ada 3 macam jaminan dalam transaksi pembiayaan konsumen. Yang pertama, jaminan utama. Jaminan utama adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bahwa pihak konsumen dipercayakan sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C, yaitu collateral, capacity, karakter, capital, dan condition of economy. Yang kedua, yaitu jaminan pokok. Jaminan pokok adalah barang yang dibeli dengan dana dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk fiduciary of ownership atau fiducie karena dengan adanya fiducia, seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kreditnya lunas. Yang ketiga, jaminan tambahan. Jaminan tambahan biasanya berupa pengangkutan hutang atau promissory notes, kuasa menjual barang dan assignment of proceeds atau atau dari asuransi. Selain itu, diminta juga persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada dokumen yang dibutuhkan dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama, dokumen kelayakan konsumen. Dokumen kelayakan konsumen adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai atau tidak. Yang kedua, dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian ini adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. Yang ketiga, dokumen kepemilikan objek pembiayaan. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai oleh pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain. Yang keempat, dokumen kepemilikan jaminan. Dokumen kepemilikan jaminan ini adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain. Berikutnya, ada mekanisme pembiayaan konsumen. Yang pertama yaitu tahap permohonan. Yang kedua, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, tahap pembuatan customer profile. Yang keempat, tahap pengajuan proposal kepada kredit komit. Yang kelima, tahap keputusan kredit komit. Yang keenam, tahap pengikatan. Yang ketujuh, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. Yang kedelapan, tahap pembayaran kepada supplier. Yang kesembilan, tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
Yang ke-10, tahap pengambilan surat jaminan. Kemudian, adapun manfaat pembiayaan konsumen. Yang pertama yaitu manfaat bagi pemasok. Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen, maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kedua yaitu manfaat bagi konsumen. Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutupi seluruh harga barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung risiko yang relatif lebih besar daripada penyaluran dana dalam bentuk kredit pada debiturnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sebuah pembiayaan konsumen. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.